Oke, gua mau tanya satu hal serius nih. Dari semua villain anime yang pernah lo tonton, siapa yang bikin lo mikir, anjir, ini orang jahatnya masuk akal banget? Karena hari ini gua bakal bahas 5 villain paling ikonik sepanjang masa dari Naruto, One Piece, sampai Jujutsu Kaisen. Dan gua jamin, di nomor 1 banyak yang bakal setuju sama gua. Tapi juga banyak yang bakal protes keras. Jadi tonton sampai habis, karena spoiler dikit, nomor 1 itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling nyakitin hati. Gua bikin video ini bukan cuma listing nama doang ya. Gua bakal jelasin kenapa mereka masuk ke daftar ini bukan cuma soal kuat atau enggak, tapi soal cerita, karisma, dan seberapa dalam mereka nempel di kepala kita sampai sekarang. Oh iya, kalau lo ngerasa ada villain yang harusnya masuk tapi kelewat, santai tulis di komen. Gua baca semua kok. Kita mulai dari nomor 5, ada Sukuna. Jadi gini, Sukuna itu bukan villain yang tiba-tiba muncul terus jahat doang. Dia itu raja kutukan, dan dari cara dia ngomong aja udah kelihatan levelnya beda. Dia nggak butuh teriak-teriak buat nunjukin dia berkuasa. Cukup diem aja udah bikin ngeri. Yang bikin dia related banget di kalangan fans itu desainnya tato di seluruh tubuh. Itu ikonik banget dan langsung dikenalin orang meskipun belum pernah nonton animenya. Dan yang paling parah, dia itu numpang di tubuh orang lain tapi tetap aja jadi yang paling berkuasa di cerita. Itu yang bikin dia beda dari villain kebanyakan. Lanjut ke nomor 4, ada Doflamingo. Ini salah satu villain yang menurut gue paling kompleks ceritanya. Dia punya masa lalu yang sebenarnya nyedihin keluarganya dulu. Direndahin abis-abisan. Terus dia jadi kaya sekarang. Kejam, licik, tapi tetap punya aura raja yang susah dilupain. Devil Fruit-nya, Ito-Itonomi alias kekuatan benang. Itu salah satu yang paling ikonik secara visual. Coba lo bayangin dia bisa ngontrol orang kaya boneka, bikin senjata dari benang, bahkan bikin sayap. Itu keren banget secara desain. Yang bikin dia beda dari villain lain, dia itu manipulatif level dewa. Dia bisa bikin orang percaya dia baik, padahal dia lagi ngatur semuanya dari belakang layar. Oke, sebelum lanjut ke nomor 3, gue mau kasih tahu nomor 2 nanti itu salah satu villain yang menurut gue paling dibenci fans. Tapi justru karena itu dia jadi ikonik banget. Jadi jangan skip, karena penjelasannya bakal masuk akal banget kenapa dia se-annoying itu tapi tetap legend. Nomor 3, siapa lagi kalau bukan Madara Uchiha. Ini villain yang ambisinya bukan cuma pengen berkuasa doang. Dia punya rencana besar namanya Eye of the Moon Plan, yang intinya dia mau bikin dunia damai. Tapi caranya dengan ngontrol semua orang lewat ilusi. Ironis banget kan? Villain yang niatnya sebenarnya baik tapi caranya ekstrim. Yang bikin dia tetap dibahas orang bertahun-tahun setelah animenya tamat itu karena dia ngangkat pertanyaan filosofis, apa itu perdamaian yang sebenarnya? Apa dunia tanpa rasa sakit itu lebih baik meskipun harus ngorbanin kebebasan? Itu yang bikin Madara beda dia, bukan cuma kuat, tapi dia bikin penonton mikir. Nomor 2, ini dia Blackbeard. Kalau ada villain yang bikin penonton gregetan sampai pengen mukul layar, ya ini orangnya. Blackbeard itu sabar banget nunggu momen yang pas. Dia rela nunggu bertahun-tahun cuma buat ngambil kesempatan yang paling menguntungkan buat dia. Dia khianatin siapa aja termasuk kru sendiri demi kekuatan. Dan yang bikin dia unik, dia itu satu-satunya karakter yang diketahui bisa punya 2 Devil Fruit sekaligus. Dan nomor 1 yang menurut gua paling ikonik sepanjang masa, Obito Uchiha. Kenapa dia? Karena Obito itu bukan villain yang jahat dari lahir. Dia awalnya karakter paling baik hati di circle-nya, tapi karena satu kejadian, dia berubah total jadi dalang, dibalik hampir semua kekacauan besar di dunia Naruto. Itu yang bikin dia beda dari villain-villain lain di daftar ini. Dia tuh cerminan dari apa yang terjadi kalau orang baik kehilangan semua yang dia sayang. Banyak penonton yang bilang, kalau ada di posisi Obito, mereka juga nggak yakin bakal jadi lebih baik. Kombinasi kekuatannya mulai dari Kamui sampai jadi Jinchuriki. Tapi yang bikin dia legend itu bukan kekuatannya, tapi ceritanya. Nah, itu dia top 5 villain paling ikonik versi gua. Tapi ini subjektif banget, jadi gue penasaran villain favorit lo siapa? Tulis di komen biar kita debat bareng. Kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa subscribe, soalnya minggu depan gue bakal bahas ranking lain yang gak kalah seru. Sampai ketemu di video berikutnya.